Hai, apa kabar semuanya? Saya Gideon Simanjuntak kembali hadir dengan membawakan kabar sukacita dari kerajaan surga. Karena saya terlalu percaya ketika saudara dan saya memulai hari ini bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang terbaik dari kerajaan surga, berbendara yang terbaik dari kerajaan surga akan mengalir memenuhi hidup saudara sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai acara hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya untuk satu hari yang Tuhan telah berikan, semua datang dari Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini bersama dengan Tuhan, karena kami percaya apa yang kami mulai dengan Tuhan akan kami akhiri dengan kemenangan. Berkati siapapun yang menonton acara Kerinduanku, renungan singkat pada pagi hari ini, setiap mereka diprogramkan untuk menjadi berkat, diberkati berkelimpahan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini kita akan membahas sebuah renungan yang memberkati saya. Judul renungan saya pada hari ini adalah kekalahan sebelum kemenangan. Terambil dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Suatu hari saya membaca sebuah kisah sejarah yang menarik, seorang pejuang dari Skotlandia yang bernama William Wallace. Dia adalah sosok yang memperjuangkan kebebasan Skotlandia dari tirani Inggris pada abad ke-13. Gerakan ia mulai meluas ketika ia menjadi pemberontak. Wallace didukung oleh Robert the Bruce, seorang raja Skotlandia yang kemudian mengkhianatinya. Singkat cerita, saudara, pemberontakannya menjadi begitu besar, tetapi di tengah-tengah perjuangannya ia dikhianati oleh Robert the Bruce, dan singkat cerita dia diserahkan kepada Raja Inggris, disiksa sampai mati. Yang tidak diketahui oleh musuh-musuh oleh Wallace adalah kematian dari William Wallace menghasilkan benih martir, menghasilkan sebuah perjuangan, pergolakan di rakyat Skotlandia, dan menghasilkan sebuah perjuangan yang berbuah kepada kemerdekaan. Kekalahan tidak selalu berarti kehancuran, bahkan kemunduran tidak selalu berarti sebuah kekalahan. Karena bagi prinsip kerajaan surga, terkadang kita perlu mati untuk kita menang. Kalau sudah mempelajari Alkitab, mengatakan bahwa Yesus mengatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tetapi ia terlebih dahulu harus mengalami kekalahan. Yaitu apa? Yesus ditangkap, disalibkan, mati di atas kayu salib. Bagi beberapa orang dianggap sebagai sebuah kelemahan. Bahkan mungkin iblis bertepuk tangan bersorak-sorai karena dia pikir dia sudah menang. Yang mereka tidak tahu, kematian Kristus membuka jalan kemenangan bagi setiap saudara dan saya. Kematian Kristus menjadikan kabar baik bagi setiap saudara dan saya. Kematian Kristus, dalam tanda kutip kekalahan Kristus, menjadi kabar baik bagi saudara dan saya, bahkan membawa kabar sukacita yang luar biasa. Hari ini kalau saudara melihat kemunduran, kalau saudara melihat kekalahan, kalau saudara mungkin harus mengalami kehancuran, saya tahu tidak semua orang mau kalah. Bahkan hampir semua orang nggak mau kalah. Mereka maunya menang terus. Saya tahu banyak di antara kita nggak mau mengalami kemunduran. Kita maunya maju terus, nggak mau mundur. Tapi tahukah saudara, seringkali Allah harus tarik panahnya untuk mundur beberapa langkah, dan ketika dia melepaskan, kita maju ribuan langkah. Seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk mundur beberapa langkah ke belakang untuk melesat beberapa ribu langkah ke depan. Jadi kalau hari ini sudah dalam keadaan kekalahan, kalau sudah berada dalam keadaan kemunduran, jangan buru-buru bilang Tuhan jahat. Jangan buru-buru Tuhan bilang Tuhan gak peduli sama saudara. Tapi imani, sama seperti benih yang harus mati terlebih dahulu untuk bertumbuh. Seringkali mungkin Tuhan sedang mematikan ego saudara. Tuhan sedang mematikan ambisi pribadi saudara. Tuhan sedang mematikan kedagingan saudara, agar roh yang dalam diri saudara kembali hidup, kembali bangkit, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ingat, kekalahan bukan berarti akhir dari segalanya. Bahkan seringkali untuk meraih kemenangan, kita harus kalah dulu. Yesus saja kelihatannya kalah dulu. Bahkan semua para pahlawan iman di Alkitab kelihatannya kalah. Daniel kelihatannya kalah ketika ia ditangkap di gua singa. Daud kelihatannya kalah ketika dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan Yusuf kelihatannya kalah ketika dia menjadi budak di penjara. Bahkan ketika dia difitnah. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego kelihatannya kalah ketika dia dibakar di dapur perapian. Tapi kita semua tahu ending dari ceritanya, mereka kalah untuk menang. Melalui kekalahan mereka,
Allah memproses mereka. Bahkan seringkali melalui kekalahan mereka Allah menunjukkan kita manusia butuh Tuhan. Kita manusia memerlukan Allah. Saya berdoa agar hari setiap saudara yang merasa kalah dalam kehidupan bangkit bersama Kristus, jadilah kuat, jadilah setia, jadilah percaya. Kekalahan Tuhan siapkan untuk kita meraih kemenangan bersama dengan Allah. Bagikan kabar baik ini kepada setiap teman-teman saudara. Ambil HP-mu, share kabar baik ini sebanyak mungkin, karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Jangan lupa komen di bawah sini apa yang menjadi kekalahan saudara yang berujung kepada kemenangan di dalam Kristus. Seperti biasa, yang punya surga crazy in love with you. Bye-bye.